Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan seminar proposal tugas akhir. Perkenalkan, saya Al-Fikri Hidayat dengan NIM 2310006. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Jadwal Kegiatan Akademik Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri berbasis Android. Presentasi ini akan mencakup 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Baik, mari kita mulai dengan bab 1, yaitu latar belakang. Penelitian ini diawali dari sebuah observasi. Kita berada di era yang menuntut efisiensi, di mana teknologi menjadi faktor utama. Aplikasi mobile berbasis Android memiliki peran sentral karena sifatnya yang fleksibel dan selalu ada di tangan pengguna, baik mahasiswa maupun dosen. Namun, di ITSCM, kami menemukan bahwa penyampaian informasi jadwal masih dilakukan secara manual, melalui grup media sosial, pengumuman di papan, atau surat edaran. Proses manual ini sering menciptakan 3 kendala utama. Yang pertama, keterlambatan informasi. Notifikasi perubahan jadwal seringkali tidak sampai tepat waktu. Yang kedua, ketidakjelasan informasi. Mahasiswa dan dosen kesulitan melacak jadwal pribadi di tengah banyaknya informasi umum. Yang ketiga, benturan jadwal. Yang paling krusial, proses manual ini berpotensi menyebabkan bentrok jadwal penggunaan fasilitas, terutama pada laboratorium komputer antar kelas yang sangat mengganggu efektivitas perkuliahan. Solusi yang kami ajukan berdasarkan kondisi ini, kami menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah solusi digital yang terintegrasi. Solusi tersebut adalah perancangan sebuah aplikasi jadwal kegiatan akademik berbasis Android yang mampu memberikan informasi secara real-time dan memiliki mekanisme pencegahan bentrok sejak awal. Dari urgensi masalah tersebut, kami merumuskan 3 pernyataan utama. Yang pertama, bagaimana kami merancang sistem validasi di aplikasi yang mampu secara otomatis mengurangi potensi bentrok jadwal lab saat proses input data. Yang kedua, bagaimana aplikasi ini dapat menyampaikan informasi jadwal seperti perubahan jam atau lokasi dengan tepat dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, bagaimana aplikasi ini dapat benar-benar mempermudah mahasiswa mendapat info jadwal secara praktis di perangkat mobile mereka. Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan hasilnya realistis dalam kerangka tugas akhir, saya menetapkan beberapa batasan. Yang pertama, fokus fungsional. Penelitian ini hanya fokus pada pengelolaan, penyebaran, dan notifikasi jadwal akademik. Kami tidak akan menyentuh fitur lain seperti absensi, penilaian, atau manajemen keuangan mahasiswa. Yang kedua, platform. Aplikasi dikembangkan khusus untuk sistem operasi Android. Yang ketiga, input data. Data jadwal akan diinput secara manual oleh pihak tata usaha atau admin di back-end sistem. Tujuan penelitian ini secara langsung menjawab rumusan masalah. Kami bertujuan untuk, yang pertama, merancang dan mengimplementasikan modul pencegah bentrok jadwal. Yang kedua, mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai media informasi real-time yang efektif. Yang ketiga, mewujudkan aplikasi yang praktis dan user-friendly bagi seluruh sivitas akademia
ITICM. Adapun manfaatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah dan menambah wawasan mengenai pengembangan sistem informasi mobile, khususnya yang mengintegrasikan notifikasi real-time. Yang kedua adalah manfaat praktis. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi langsung berupa efisiensi waktu dan akuntabilitas informasi bagi dosen, mahasiswa, staf tata usaha, dan institusi secara keseluruhan. Kita memasuki bab 2 yang merupakan landasan konsep untuk perancangan sistem. Kami mengacu pada 3 konsep kunci. Yang pertama adalah sistem informasi. Ini adalah payung besar tempat aplikasi kami berada. Aplikasi kami adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama melibatkan manusia atau admin, perangkat lunak, dan data untuk mendukung pengambilan keputusan, yaitu keputusan mahasiswa untuk hadir di kelas atau lab yang benar. Yang kedua adalah SIAKAT Mobile. Ini adalah tren transformasi dari SIAKAT berbasis web ke mobile. Kami mengikuti tren ini untuk meningkatkan kemudahan akses dan mobilitas. Yang ketiga adalah push notification. Ini adalah teknologi vital. Kami ingin aplikasi ini bekerja seperti WhatsApp, di mana informasi dikirimkan secara instan kepada pengguna, bahkan saat aplikasi tertutup. Dengan menggunakan teknologi seperti Firebase Cloud Messaging atau FCM, kami memastikan bahwa pengguna menerima informasi perubahan jadwal atau bentrok dengan segera. Beberapa penelitian terdahulu memperkuat argumen kami. Yang pertama adalah penelitian oleh Sekti dan Gunawan menunjukkan bahwa sistem yang dilengkapi notifikasi real-time sangat efektif dalam komunikasi akademik. Yang kedua adalah penelitian Hambali yang berfokus pada automate timetable membuktikan bahwa pendekatan otomatisasi secara signifikan mengurangi human error dalam penjadwalan. Berdasarkan studi ini, kami menyimpulkan bahwa aplikasi kami tidak hanya harus menampilkan data, tetapi harus aktif berkomunikasi melalui notifikasi dan harus memiliki logik otomatis di back-end untuk mendeteksi dan mencegah bentrok jadwal. Sebagai kesimpulan dari bab 2, implikasi rancangan kami adalah sebagai berikut. Aplikasi yang akan saya buat harus mengintegrasikan yang pertama adalah basis data terpusat. Diperlukan satu sumber data tunggal untuk menghindari inkonsistensi. Yang kedua adalah modul validasi bentrok. Modul ini wajib ada untuk memverifikasi ketersediaan sumber daya sebelum jadwal disimpan. Yang ketiga adalah fitur notifikasi real-time atau FCM. Ini adalah senjata utama kami untuk mengatasi masalah keterlambatan informasi. Dan yang keempat adalah antarmuka sederhana. Desain harus intuitif dengan cepat diakses sesuai prinsip material desain Android. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Kami tidak hanya menguji teori, tetapi menghasilkan produk nyata. Pendekatan yang kami gunakan adalah metode prototype. Mengapa prototype? Metode ini sangat ideal karena bersifat iteratif atau berulang. Ini seperti membangun model rumah sebelum membangun yang asli. Kami akan membuat mock-up aplikasi, mengujinya kepada pengguna, dosen atau mahasiswa, menerima masukan, dan merevisi coding hingga produk akhir benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional ITICM. Ini meminimalkan risiko kesalahan besar di akhir proyek. Langkah penelitian saya terbagi menjadi 5 tahapan utama. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu
Kami akan mewawancarai staf TU dan mahasiswa untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara rinci. Yang kedua adalah desain dan prototipe awal. Kami akan merancang arsitektur sistem, yaitu UML diagram, desain database atau ERD, dan antarmuka pengguna, UI atau UX, di Figma, sebelum masuk ke tahap coding awal prototipe. Yang ketiga adalah evaluasi prototipe. Produk awal akan diuji coba pada pengguna. Kami akan mengumpulkan umpan balik atau feedback mengenai kemudahan penggunaan dan fungsionalitas. Yang keempat adalah revisi dan penyempurnaan. Ini adalah jantung dari metode prototipe. Kami akan melakukan perbaikan secara berulang berdasarkan setiap masukan yang kami terima. Yang kelima adalah implementasi dan dokumentasi. Setelah aplikasi stabil dan disetujui, kami akan memfinalisasi sistem dan menyusun laporan tugas akhir. Secara keseluruhan, penelitian saya akan melalui proses logis, mulai dari studi pendahuluan dan analisis untuk mendefinisikan masalah, dilanjutkan dengan desain sistem dan pembuatan prototipe untuk menciptakan solusi, dan diakhiri dengan evaluasi dan revisi untuk menjamin kualitas produk sebelum akhirnya menyusun dokumentasi lengkap. Baik, selanjutnya di sini ada alat dan teknologi pengembangan. Untuk implementasi, saya menggunakan teknologi modern yang relevan. Bahasa pemrograman. Kami memilih Kotlin karena merupakan bahasa resmi Android yang lebih modern dan aman dibandingkan Java. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Kami menggunakan Android Studio sebagai IDE, Figma untuk desain antarmuka, dan Draw.io untuk diagram UML. Selanjutnya adalah untuk database. Kami memilih Firebase Realtime. Pilihan ini krusial karena Firebase terkenal dengan fitur sinkronisasi data real-time dan integrasi langsung dengan FCM atau Firebase Cloud Messaging. Ini mendukung sepenuhnya tujuan utama kami, yaitu pengiriman notifikasi instan. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya mengenai rancang bangun aplikasi jadwal kegiatan akademik ITICM berbasis Android. Besar harapan saya, proposal ini dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tahap penelitian dan pengembangan. Saya menyadari proposal ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari Bapak dan Ibu dosen penguji sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.